Itu di jalan saya pasti akan telepon ibu saya. Nah kemarin itu saya pergi, saya mau nelfon, tapi maksudnya saya baru kayaknya udah nggak ada gitu. Izinkan saya untuk bisa melamar dirimu, untuk menjadi istri saya yang ketiga. Wow. Buat saya, I really appreciate it. Iya rame banget di kantor. Lu jadi mau dilamar Nasar, lu mau kawin sama dia? Beneran, anak lu udah setuju. Tapi saya berubah karena saya ingin bersama dengan dia. Dan itu juga mungkin harus saya lakukan. Allah takdirkan ada suami yang menjadi imam, udah tinggal ngomong soal, kamu butuh apa sayang? What do you need from me? Deep Talk with Ruben. Ini mungkin salah satu yang udah ditunggu-tunggu juga. Bahkan bukan hanya kalian semua yang lovers, tapi oleh kami semua yang ada di sini ya juga sangat amat menunggu kedatangan dari beliau ya. Aku panggil beliau karena ini benar-benar udah tinggi sekali. Dia punya karya juga kedudukan yang sekarang ini ya mungkin saya rasa bisa menjadi patokan untuk semua selebriti jika mengikuti jejaknya ya. Desi Ratnasari. Thank you ya. Aku manggilnya Cur karena kita punya panggilan sayang berdua ya. Oke, kalau udah kita ngobrol itu lost. Kalau nggak ada kamera itu lebih seru ya. Lebih dari deep talk. Lebih. Udah nggak ada batas. Oke, pertama aku ngomong begini ke Teteh ya. Teh, aku mau Teteh karena ini jujur ya dari aku yang ya karena ini acara aku jadi aku ngomong sejujur-jujurnya. Dari semua banyak selebriti yang masuk ke dalam dunia politik ya. Ya, Desi Ratnasari salah satu yang menurutku konsisten ya. Desi Ratnasari, Eko Patrio itu ya konsisten dan kinerjanya aku bisa lihat sendiri gitu ya. Karena ada beberapa undang-undang juga yang lo bikin. Desi Ratnasari bikin undang-undang loh, asal tahu ya kalian ya. Jadi itu kenapa aku bisa tahu ya karena ada ceritanya ya, ada ceritanya. Jadi aku tapi di sini tidak mengangkat dari sisi beliau partai bukan ya, tapi aku mengangkat dari orang belum pada main belum top film ya, lu udah film duluan ya, bahkan di era film itu juga itu seleksinya susah banget. Iya. Tapi lu ngelewatin tahap figuran dulu gak sih? Sama, di awal itu tahun 88 kan Elegi Buat Nane itu sebenarnya jadi temennya almarhumah Ria Irawan. Jadi itu cuman support actress juga bukan, bener-bener yang jadi temennya yang cuman kalimatnya gitu. Yang jadi cuman ngikut kemana-mana terus bener-bener yang itu pun lewat casting. Iya. Tes video, tes make up, biasalah kayak gitu ya. Itu proses-proses seperti itu dilakukan. Walaupun cuma jadi teman-teman juga. Yes, tetap. Karena kan ada temannya 3 orang, jadi pairingnya harus pas gitu lah. Casting directornya pada saat itu gue maunya ini. Sama lewat seleksi. Enggak tuh titipan karena ini enggak disampul, jadi oke jalan langsung, jalan tol. Enggak juga, alhamdulillah sih dia dimudahkan Allah lah. Mungkin pada saat itu tidak terlalu banyak seperti sekarang kan. Artis banyak banget. Konten kreator banyak banget. Semua media siapapun boleh mau punya bisa melakukan apapun, berkarya apapun, banyak sekali. Jadi pada saat itu barangkali kesulitannya berbeda aja sih. Kalau dulu kesulitannya ada beberapa proses tahapan yang harus kita tunjukkan potensi kita, kompetensi kita. Tapi kalau sekarang kan orang mungkin kompetensinya biasa aja, tapi karena dia konsisten menunjukkan dirinya gitu di media sosial atau apapun itu medianya. Jadi akhirnya dia juga jadi viral gitu misalnya. Itu juga bisa menuju ke arah popularitas. Hanya menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga konsistensi itu, konsistensi prestasi, konsistensi kinerja, konsistensi belajar terus untuk meningkatkan kompetensi. Itulah yang akan membuat karir kita menjadi tambah lama. Like you, kamu mengembangkan sayap nggak cuma di dunia apapun yang dirimu sekarang sedang lakukan, bekerja sama dengan televisi, tapi dirimu punya your own media, dirimu punya bisnis yang lain yang mengembangkan sayap, sehingga itulah yang membuat kita bertambah tua, bertambah kuat. Tuanya tuh tua lebih kuat, lebih yes gitu. Oke. Nah ini zaman dulu waktu syuting film dulu tetap sekolah loh. Sekolah, kan perjanjian sama almarhum papa begitu. Boleh jadi artis tapi sekolah harus lulus S1
SMA tidak boleh pindah ke Jakarta, biaya tetap papa yang tanggung, uang kamu tabung. Jadi saya nggak pegang uang. Oh ya? Itu perjanjiannya. Kalau nilai ranking, jadi zaman dulu nenek saya lebih galak lagi. Ayah saya cuma ngomong umum gitu ya. Nenek saya bilang, kalau tidak 3 besar, SMP, SMA. SMA harus masuk kelas fisika. Nggak jadi artis, berhenti syuting. Wih. Jadi perjuangan. Perjuangan lu mau jadi artis harus melewati beberapa persyaratan ya? Iya. Oke, jadi memang bisa kita bilang ya Desi Ratnasari ini hidup dalam lingkungan keluarga yang sangat amat mengutamakan pendidikan. Betul. Ya, jadi apakah gelar waktu itu menjadi tuntutan sebuah keluarga? Yes, karena Wajib. penting. Jadi sebenarnya bukan gelarnya, tapi justru dengan kita memiliki pendidikan ataupun ada berproses di dalam dunia pendidikan itu membuat kita berpikir terstruktur, kita terbiasa untuk terlatih untuk menganalisa sesuatu, terbiasa untuk mencari solusi yang komprehensif. Itu seperti yang dicari gitu oleh orang tua saya. Sehingga pada saat nanti saya terjun di dalam dunia apapun, ilmu itu tidak berat dibawa-bawa katanya. Tapi ilmu itu siap untuk bisa menjadi senjata kamu untuk bisa survive di dalam dunia manapun. Kalau harta itu bisa habis, tapi dengan ilmu kamu bisa mencari harta. Gitu, kurang lebih filosofinya gitu. Betul ya. Dan ini yang membuat sosok yang saat ini saya bilang udah apa sih kurangnya nih orang udah cantik. Iya sih ya, suami itu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang suami ya. Ini aku jangan, ngomongin udah belok ke yang lain. Najwa dulu, Najwa. Oh ya, Najwa. Ya. Aku tahu banget dari anak ini kecil, lucu, cimit-cimit ya. Sampai sekarang bisa menjadi sahabat untuk mamanya. Dan terus aku ngobrol kemarin ya di sebuah acara. Sering ngobrol sama Najwa. Setiap acara sama Teteh pasti ngobrol. Tapi kemarin itu ngomong dia tambah dewasa lagi apa gini. Kok gue pengen nangis ya ngelihat dia gitu. Maksudnya tumbuh kembangnya aku tahu banget. Ya, mamanya membesarkan dengan seorang diri. Ya, butuh perjuangan. Bahkan ya seorang Desi Ratnasari kayaknya minim untuk pemberitaan miringnya. Amin, gitu alhamdulillah. Ya. Itu sulit nggak lo sebenarnya untuk membesarkan Najwa? Sesungguhnya ya. Sulit. Sulitnya saya harus bisa main 2 peran kan. Jadi ayah dan juga jadi ibu. Apapun itu role-nya gitu kan. Kalau orang Indonesia tuh budaya Indonesia kan kalau ayah itu pencari nafkah, ayah itu kemudian penegak kedisiplinan dan aturan di dalam rumah tangga, ibu itu penyayang yang merawat, yang siap untuk memberikan pelukan hangat pada saat anak sedang bermasalah gitu-gitulah ya. Ayah pemberi solusi, ibu pemberi pertimbangan gitu-gitu. Apapun itu role-nya. Tapi dalam diri saya, dalam kehidupan saya, terlepas dari budaya Indonesia itu, ya saya harus bisa switch on kapanpun anak saya butuhkan. Dan pada saat saya sedang dalam tanda petik lelah gitu misalnya bekerja, punya problem sendiri dalam dunia kerja, apalagi sekarang dalam dunia politik berbeda banget. Ya harus bisa juggling untuk mengesampingkan kebutuhan pribadi saya dan mengutamakan kebutuhan anak saya, lalu kemudian saya baru memikirkan diri sendiri, kurang lebih kayak begitu. Tapi alhamdulillah sih Allah mudahkan, karena saya punya ibu saya yang selalu mendoakan dan sekarang sudah tidak ada. I miss her. Ya. Dan mama juga baru pergi baru-baru ini ya Teh? Baru 40 hari lalu lah ya. Ada satu kehilangan yang kalau dulu kan saya sedang yang ada orang yang menguatkan dengan doa gitu ya. Saya kalau lagi mulai kayaknya kalau lelah gitu. Lelah tuh dalam arti pengen nangis juga lah gitu kan. Kadang-kadang ada satu momen di mana kita lagi kayaknya saya capek nih gitu, walaupun nggak boleh ngeluh capek gitu. Ya udah telepon mama doain ya semoga Desi bisa ngerjain ini, Desi bisa ngerjain ini, bisa nyelesain undang-undang ini, usulan Desi bisa gini, bisa lagi dapat tanggung jawab untuk jadi pimpinan ini gini gitu. Nah kemarin itu tuh saya kan masih nyelesain rancangan undang-undang psikologi ya. Jadi pada saat mau berangkat itu kan biasanya selalu telepon anak saya, pasti di rumah dipeluk, bilang be strong bunda, you can do it gitu. Terus kemudian dia doain, Najwa doain semoga bunda berhasil hari ini bekerja. Itu di jalan saya pasti akan telepon ibu saya, Mah, doain.
doain Desi bisa kerja, bisa bicara yang terbaik, bisa jadi orang amanah, bisa mempertahankan apapun yang jadi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama orang-orang yang milih Desi gitu, kayak gitu-gitu. Nah kemarin itu saya pergi, saya mau nelfon, tapi kayak maksudnya saya baru ngeh, oh ya udah nggak ada gitu. Ya sedih aja sih. Berarti sekarang ini saya harus lebih bisa lebih kuat lagi gitu ya. Walaupun kadang-kadang kekuatan yang saya alhamdulillah Allah mudahkan bisa saya punya dan ditunjukkan dalam kehidupan saya itu, kalau kata Alia Rohalia, sahabat saya ngomong ya, lu tuh nggak boleh kelihatan jadi perempuan kuat, tau nggak sih? Laki tuh takut sama lu gitu. Jadi lu tuh harus yang aku nggak bisa, aku harus menye-menye gitu. Terus jadi laki tuh pengen melindungi lu. Terus saya langsung bilang, lah kenapa dalam kehidupan sehari-hari saya juga harus acting gitu. Saya bilang, nggak acting banget kan, gue nggak dibayar dalam kehidupan sehari-hari kalau acting. Terus dia bilang, ya terserah lu deh, pokoknya kalau diwawancara tuh harus yang aku nggak kuat, aku butuh siapa, kata Alia gitu. Jadi ntar laki tuh pada datang sama lo katanya gitu, mau kenalan sama lo. Tapi di sisi lain, udahlah, ya udah saya pengen jadi diri saya apa adanya aja gitu. Suatu saat kalau Allah bilang, ya ada seseorang yang memang siap untuk menjadi calon atau menjadi suami saya, menjadi imam dalam rumah tangga saya, it's easy gitu. When the time is come, it comes. Untuk Najwa, masa depan yang sudah bundanya siapkan untuk Najwa? Karena orang tua saya, terutama ayah saya ya, menanamkan bahwa pendidikan itu suatu hal yang sangat penting dalam prosesnya, di dalam memanfaatkan ilmunya. Jadi itu juga yang saya terapkan sama Najwa. Saya udah bilang sama Najwa, kejar setinggi mungkin, bunda aja bisa S3, walaupun belum selesai ya, doain ya semoga selesai cepat. Terus kemudian Najwa bilang, jadi Najwa minimal harus S2 dong bun. Ya iya, saya bilang, tapi pilih jalur yang memang kamu suka. Jadi alhamdulillah dia sudah punya rencana, dia karena sekarang sedang S1 di Fakultas Teknologi Pangan, lalu kemudian insya Allah dia mau melanjutkan di Jepang, itu cita-citanya dia, S2-nya, lalu kemudian dia ingin bekerja di PBB khusus mengenai pangan. Dia maunya social services kerjanya, bukan kerja nyari duit buat Najwa katanya. Ya, saya hanya bisa berdoa semoga Allah mudahkan kehidupannya, Allah mudahkan dia bisa mencapai cita-citanya. Dan Najwa juga ingin bekerja, tapi tidak hanya untuk dia ya. Hebat loh, itu menurutku hebat. Karena itu bisa kita lihat keberhasilan atau kesuksesan Najwa itu 98% peranan penting dari bundanya. Amin. Dan doanya, saya yakin mungkin tidak banyak kalian tahu air mata yang mungkin keluar ya. Kalau tadi Alia Rohalia ngomong ya, lu harus jangan terlihat kuat dong, harus terlihat ini. Karena saya yakin ada titik di mana dia menangis tapi dia tidak ingin semua orang tahu. Ya mungkin ada ya, biarkan di saat saya berdoa ya, atau di saat saya lagi apapun itu bentuknya bisa meluapkan rasa itu. True. Dan lega ya, dan baru bisa melakukan lagi hal yang baru. Karena Desi Ratnasari yang saya kenal ketika datang ke lokasi syuting ya seorang senior yang tidak menganggap yang tidak menganggap dirinya senior, yang tidak menganggap dirinya hebat. Makanya saya bilang begini, hey anak muda, sebelum kalian pada ke Blok M, Desi Ratnasari udah main sepatu roda di Blok M. Ya itu judul filmnya Olga Sepatu Roda ya. Olga dan Sepatu Roda, ada Blok M, Bakal Lokasi Mejeng. Jadi itu 2 film. Bakal Lokasi Mejeng. Bakal Lokasi Mejeng. Oke. Nah itu kalau mungkin ya era-era orang tua kita atau kita yang tahun 80-an itu udah pasti tahu Desi Ratnasari, film-filmnya, urutannya. Bahkan lu juga pernah memerankan Nyi Iteng. Iya. Ya? Iya. Sikabayan Sabak Kota, Sikabayan Mencari Jodoh. Gila itu ya, itu satu film berarti kalau diselesaikan berapa lama? Zaman dulu mah sebulan gitu ya, karena kan dubbing, nggak direct seperti sekarang canggih gitu kan. Dulu benar-benar ada 2 minggu itu masa dubbing, 2 minggu masa syuting, atau 1,5 bulan lah, karena sebelumnya ada pre-production kan. Pre-production itu ya itu
reading. Sekarang sih film masih kayak begitu ya, masih ada reading, pre-production, masih ada foto buat properti dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang membuat saya bisa lebih dewasa dalam memahami orang, tim kerja. Yang beda dong, kan masing-masing orang punya keunikan gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya bisa memiliki kemampuan beradaptasi dengan teamwork yang berbeda di saat yang sama gitu kan. Kadang-kadang syuting ada 2 produksi gitu waktu dulu zaman film. Tapi kayaknya dulu mah orang-orang disiplin deh. Maaf. Jadi saya kalau menyelesaikan, Gak apa-apa, itu biar semua juga tahu ya. Jadi kalau dulu tuh saya syuting 1 produksi, ya udah 1 produksi aja. Saya nggak ngambil produksi lain karena saya sekolah ya. Jadi kan waktu saya tuh udah dibagi 2 dengan sekolah, dengan kuliah dan juga syuting gitu. Jadi buat saya itu juga udah merepotkan lah gitu ya, merepotkan waktu saya. Jadi saya nggak, alhamdulillah sih pada saat itu nggak ngambil 2 produksi kayak gitu. Tapi lu sekolah juga ngambilnya psikolog kan? Iya. Itu sih gila ya. Jadi saya sejujurnya juga sering banyak cerita curhat, gue tuh gini ya, dan dia salah satu orang yang juga amat membantu dalam ya memberikan solusi ya. Tidak menganjurkan atau apa, tapi memberikan solusi dan menjadi sahabat yang baik untuk mengintrospeksi diri saya juga gitu ya, teman-teman saya juga. Teh, ngelihat era yang sekarang di industri hiburan ya, ini jawab sejujurnya ya, jauh berbeda. Semua serba instan, tentu ada dampak bagi pembentukan karakter kita, profesionalisme kita gitu ya, di dalam bekerja di industri yang serba instan ini. Ada orang yang barangkali betul-betul bisa menemukan potensi dirinya yang unggul dan dia tunjukkan secara konsisten dan penuh komitmen. Tapi ada orang juga yang menganggap bahwa it's easy money, I can make money in any kind of media, dan gue nggak usah konsisten. Besok hari ini gue mati di satu area ini, besok gue jadi juga di sini gitu. Yang penting jaga nama baik mungkin. Atau kadang-kadang nggak perlu jaga nama baik juga, semua orang bisa jadi viral dengan kategorinya masing-masing gitu. Jadi menurut saya yang terpenting adalah dengan dunia yang serba instan ini, di era yang sangat cepat perubahannya ini, kita tetap harus punya jati diri yang membuat kita tetap unik. Dan menjaga konsistensi, komitmen, menurut saya itu adalah nilai-nilai unggul yang bisa membuat kita tetap survive dalam perubahan apapun. Jadi ya, yang memang mereka-mereka yang tidak bisa mengikuti aturannya ya seleksi sendiri ya. Seleksi alam, seleksi alam ya. Dan saya merasakan hal itu, seleksi alam ya selesai dengan sendirinya. Cepat naik, insya Allah biasanya cepat turun. Tapi hidup itu kan proses. Kita aja dari bayi nggak bisa langsung jalan kan, nggak bisa langsung dirimu punya MOP seperti sekarang, right? Everything is by process. Nah, oleh karena itu nikmatilah proses, hargailah proses, karena itu yang akan membuat dirimu semakin dewasa. Gini, kalau berbicara ini tentang yang industri, ya, bagaimana sekarang artis berbagai kategori. Ya, film, sinetron, beberapa aplikasi, gitu ya. Ya, terkadang memang berbicara atau apapun suka kasar ya, istilahnya ya. Tapi semakin digandrungi. Ketika senior memberikan arahan yang benar, dibilangnya sirik. Kenapa begitu ya? Itu tadi ya, menurut saya punten pisan ya, saya bukan bermaksud mengajari. Menurut saya dari kehidupan saya yang insya Allah nih tahun ini 49 tahun gitu ya. Saya mulai kerja umur 15 tahun. Jadi saya berproses, saya bergaul dengan orang-orang yang senior gitu ya, yang sampai sekarang tetap survive, bisa mempertahankan nama baik dan pekerjaannya gitu, dan tetap dibutuhkan di dalam marketnya gitu. Yang saya lihat adalah bahwa pada akhirnya karakter kita sebagai pribadi itu juga menjadi nilai kita bisa survive apa tidak di dalam dunia kita, dunia entertainment. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bahwa sebagai bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan lawan main kita yang membuat itu jadi nyaman gitu kan. Itu juga penting gitu menurut saya. Dan karakter itu kan dibentuk balik lagi adalah pada institusi keluarga. Jadi bukan saya menjelekkan, oh si ini begini, keluarganya sih pasti yang nggak benar gitu.
karena saya selalu bukan seperti itu ya, tidak apple to apple pemikiran atau judgementnya seperti itu, saya tidak menjudge, tapi sedikit banyak keluarga berkontribusi terhadap pembentukan karakter. Iya. Sisanya ini bisa diperdebatkan. Kalau dalam dunia psikologi ada nature dan nurture. Nurture-nya apa? Ya bisa jadi juga tidak hanya genetik kita, tapi nurture-nya adalah bisa dari keluarga, bisa juga dari teman-teman pergaulan. Iya. Gitu. Jadi kalau lingkungannya memang membolehkan obrolan-obrolan kasar, spontan, tanpa memikirkan empati kepada orang lain, perasaan orang lain mendengarkan, ya itu akan terbentuk terus. Tapi kalau ketika kita bertemu dengan orang-orang yang terbiasa memiliki empati dan mengasah empati gitu terus-menerus dalam proses bekerja, insya Allah akan terjaga tata cara kita berbicara, karena kita selalu menempatkan diri pada posisi orang lain. Ya, itu sih setuju. Ya, jadi bisa berbenturan ya. Jadi kemanapun apapun yang dia lakukan ya tidak diaminkan. Ya. Gitu ya. Mungkin di depannya hai gitu, tapi ujung-ujungnya gitu kan. Tapi ya mungkin kalau aku sama Teteh lebih banyak milih diam ketika bertemu dengan oh iya oke gitu. Jadi salah satunya mungkin kalau Teteh lah ya, itu datang ke sebuah acara juga ya bisa dibilang kalau bisa harga masuk ya oke. Benar. Karena sampai sekarang kalian percaya atau tidak, harganya Desi Ratnasari sangat mahal. Astagfirullahaladzim, masa sih? Gak lah, dibandingin dirimu mah pasti dirimu lah. Astagfirullah. Aku tahu kenapa selalu aku bilang, aku kan asli request Desi Ratnasari dong, Desi Ratnasari. Itu setiap acara gue di TV. Makasih. Dan mereka selalu bilang, tunggu ya kak, kita nabung dulu. Astagfirullahaladzim, masa sih? Jadi mereka nabung dulu, kan ya biasa lah ya. Mungkin kalau orang TV yang nonton saat ini, mereka ngerti bagaimana mesti switch kemana? Switch dulu ya. Jadi subsidi silang ya? Ya, subsidi silang tepatnya. Jadi ketika dapat Desi Ratnasari, pasti jawabannya gini, oh lu udah punya duit. Astagfirullahaladzim, amin ya Allah. Jadi seneng ya. Bahkan bekerja dimanapun itu ya bisa ngeblend ya. Bisa semuanya bisa akrab, dan itu penilaian gue secara pribadi. Makanya gue bilang begini, lu jadi artis sukses, jadi psikolog sukses ya, jadi presenter sukses, jadi penyanyi ya, orang belum pada main tenda, lu di tenda biru duluan ya. Jadi maksud gue gini, ya dari sisi politik nih ya, lu anggota dewan udah oke. Ya, lu kenapa nggak jadi menteri sih? Oh, Masya Allah. Seandainya dapat tawaran jadi menteri, ya, di posisi menteri apa yang kepingin lu? Passionnya cocok gitu passionnya ya? Cocok sama lo. Kalau nggak menteri sosial, menteri pendidikan. Kenapa menteri sosialnya? Nenek saya selalu mengajarkan bahwa hidup itu bisa menjadi lebih baik kalau kita bisa berpikir tentang kebutuhan orang lain dan memenuhi kebutuhan orang lain dalam konteks berbagi. Berbagi apapun, nggak harus selalu finansial. Berbagi kebahagiaan, berbagi kemudahan, berbagi solusi, berbagi pikiran, berbagi senyuman, itu konteksnya berbagi. Nah, menteri sosial dalam kehidupan bernegara kita, dalam konteks pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan, dia itu kan berbagi. Gitu. Memikirkan kesejahteraan manusia lain atau masyarakat lain, gimana caranya memberikan perlindungan kepada semua masyarakat Indonesia dengan program-programnya. Kebetulan periode kemarin saya kan di Komisi 8 yang mana bermitra kerja dengan Menteri Sosial. Saat ini, periode ini saya bekerja sama bermitra dengan Kemendikbud. Jadi paling tidak core pendidikan itu, terutama sistem pendidikan Indonesia itu memang menjadi dasar untuk pembentukan karakter dan kecerdasan anak bangsa. Oke, kalau Menteri Pendidikan yang di posisi itu? Ya, itu ya menurut saya penting. Sekolah Indonesia tuh ya, saya suka sedih gitu. Infrastruktur bangunan masih banyak yang jelek, masih belum terjangkau oleh masyarakat hingga di daerah. Jangan susah-susah daerah terluar, 3T katanya gitu ya, di pulau mana terpencil. Sukabumi deh yang masih 2,5 jam dari Jakarta, kabupatennya hello, masih banyak sekolah yang roboh, masih banyak sekolah yang bolong gitu. Masih belum tersebar sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah, yang disubsidi oleh pemerintah, yang mana itu adalah memang
kewajiban negara untuk bisa hadir mencerdaskan kehidupan bangsa aja itu belum terjangkau sampai ke Sukabumi. Masih banyak anak-anak yang sekolahnya bayarnya empet-empet gitu ya. Kalau ibunya ada bayar, bapaknya punya kerjaan oke, ada yang nunggak, ada yang segala macam. Nah itu masih banyak lah PR. Masih banyak ya. Jadi menteri itu ya buat saya adalah hal yang sudah harus dipikirkan lebih matang lagi. Tapi seorang Desi Ratnasari sudah siap untuk hal itu. Makanya saya bilang kalau gue lagi nonton lo gitu ya, gue cuma bilang gini, suatu saat orang ini harus jadi menteri. Oh, Masya Allah. Ya, karena bagaimana ungkapannya itu adalah ya memang berangkat dari orang yang bukan siapa-siapa. Ya, jadi apa yang dilakukannya pasti mewakili perasaan kita. Amin. Ya, Insya Allah. gue nih, lu jadi menteri gue pasti support. Ya, lu jadi gubernur dimanapun, ya, wagub atau apapun gue pasti support. Amin. Karena saya tahu banget ini orang basicnya udah kaya ya, jadi Amin. jadi tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang membuat rakyat itu curiga. Amin. Ya, karena ini orang itu tisu di situ kalau bukan miliknya juga dia nggak akan ambil. Amin. Itu apa ya? Saya udah ngelotok banget berteman sama sosok yang satu ini dari kita dangdutan malam hari, ya. Seneng. Makanya saya bilang gini, dia harus ya tidak maksudnya maaf ya gitu. Ya nggak apa-apa sekarang ada di sini, tapi saya kepingin melihat seorang Desi Ratnasari itu menjadi seorang menteri. Masya Allah. Atau minimal ya atau gubernur. Ya Tapi harus jujur butuh. saya tuh nggak punya ambisi gitu ya dalam dunia politik. Iya, tapi kita butuh lo. Kita butuh lo yang memang ya khusus untuk para wanita mungkin yang menyaksikan gitu ya. Perempuan tangguh, kuat ya Desi Ratnasari. Pintar, iya Desi Ratnasari. Tapi yang kalian harus tahu adalah baik di lingkungan kerjanya atau di lingkungan kesehariannya, Desi Ratnasari tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu yang buat gua Amin. apa ya Cur, aduh lo harus hati-hati banget ya dalam memilih jalan hidup. True. Ya, dan itu karena semua orang itu ingin menjadi Desi Ratnasari. Masya Allah, jangan Aku Ya. juga banyak jeleknya, cuman Allah tutupi aja aibku. Iya, karena lo lebih banyak mengurusi hal yang lain daripada ngurusin diri orang lain. Biasanya aib itu terbuka ya ketika manusia sudah mencoba untuk mengurusi hidup orang lain. Ya, jadi sama Tuhan dikasih ribet loh, ya. Nih, urusin lo. Keluar deh tuh. Beritanya di lambe. Paham kan ya? Oke. Jadi, Cur, ngomongin orang sukses dan yang lainnya. Gua sekarang bahas tentang mau nggak mau, ini menjadi pertanyaan umum. Oke. Cinta. That's Ya. a tough thing in my life. Iya. Enggak. Mudah ya Allah, mudah ya Allah. Lu tuh sebenarnya gini. Gua belum nanya spesifik, ya. Jawab aja. Lu tuh milih-milih nggak sih? Enggak. Milih cuma dua kriteria berarti. Apa dua kriterianya? Harus sholat, rajin ya sholat ya. Maksudnya bukan sholat cuma sekedar sholat gitu. Iya. Bener-bener sholat. Iya. Dan yang terpenting tidak minum alkohol. Even wine sekalipun. No. Udah nggak ada kriteria laki mah wajar lah ya. Iya, Masa kan laki kan ya. Iya. Kenapa saya pentingkan sholat? Karena kalau sholatnya benar, kehidupan lain insya Allah benar. Kalau sholatnya disiplin, berarti kehidupan yang lainnya juga insya Allah disiplin. Karena itu udah benar-benar mau di hadis, mau di Al-Quran juga bilang. Ya. Dibilang bahwa nanti ketika kita di yaumul akhir, yaumul hisab, pada saat hari perhitungan datang, yang dihitung duluan apa? Sholat. Ya. Kalau sholatnya benar, hisab yang lain insya Allah benar. Nah, berdasarkan pada prinsip itu, makanya sholat menjadi sebuah keutamaan kriteria penting buat saya. Karena dia jadi imam kan? Iya. Nah, banyak yang ngedeketin tapi akhirnya nggak jadi. Itu karena kriteria itu. Karena dua kriteria itu. Padahal simpel ya. Dan ya
hal yang mungkin kayaknya hampir semua orang bisa harusnya ya. Tapi kembali Desi ya, hanya 2 kriteria itu menjadi benturan besar karena itu adalah hal yang paling terpenting buat seorang Desi Ratnasari untuk menjadi imam. Ya. Bahkan Indonesia dari menunggu sampai capek, siapa sih gitu ya. Iya nungguin ya, Masya Allah, maaf. Iya nggak sih. Jadi apa ya, waktu itu aku pernah diundang di private ulang tahunnya Desi ya, di sebuah hotel berbintang ya, mungkin hanya dihadiri 15-16 orang. Itu ya memang dikit sekali gitu di hotel berbintang, dan saya pikir jadi nih sama orang ini, jadi ya harapan doa teman ya. Jadi, dan ternyata nggak jadi. Saya pikir sekarang ini Desi udah capek, udah nggak mau lagi mikirin, udahlah. True. Iya. True. Honestly true. Cuman kan kita sebagai manusia nggak boleh bilang lelah ataupun berhenti berharap dari rahmatnya Allah, dari rezekinya Allah gitu ya. Jadi sekarang itu posisi saya adalah posisi melihat. Iya. Posisi kalaupun Allah kasih sinyal jodoh di depan saya ini, mungkin ada si A, si B, si C dengan beragam kriterianya. Ada mungkin yang single, ada mungkin yang double, ada mungkin yang udah double mau saya jadi triple, ada juga. Ada saya. Yang deketin lu gitu ada. Ada, dan itu berani. Dan maksudnya, dia berani ngucapin. Menurut saya gentleman. Dia gentleman, benar-benar berbicara. Saya sudah punya 2. Izinkan saya untuk bisa melamar dirimu untuk menjadi istri saya yang ketiga. Wow. Buat saya, I really appreciate it. Karena syariat agama Islam membolehkan hal itu dan dia menjalankan hal itu dengan benar ya. Jadi kan yang salah itu bukan syariatnya, bukan hukumnya. Yang salah itu adalah orang yang menjalankan. Dia tidak mampu tapi dia memanfaatkan hukum gitu. Harusnya kan nggak semua orang kok bisa melakukan itu. Jadi saya sangat mengapresiasi hal itu. Saya bilang terima kasih atas perasaannya, namun mohon maaf saya tidak bisa menerima, saya bilang. Saya pikir juga ya ketiga. Pada saat itu saya masih belum gitu, bingung aja lah gitu. Tapi ya saya sangat menghargai hal itu dan dia very gentleman. Saya sangat salut dan sangat menghargai hal itu. Ya ada yang kriteria yang kalau yang kedua yang berani ada. Jadi saya ini dalam posisi sedang berdoa saja. Saya yakin Allah pasti akan tinggalkan 1 atau 2 untuk saya pilih. Saya yakin itu. Tapi saya tidak terlalu berharap, aku mau kawin sama dia harus gitu. Udah nggak gitu. Mungkin lelahnya saya itu udah lelah yang, ya Allah terserah Allah deh gitu. Kemarin saya pilih sendiri ternyata gagal. Saya pilih sendiri ternyata begini. Saya pilih sendiri begini. Jadi saya sudah lelah dengan kemampuan saya. Engkau yang lebih maha tahu. Jadi tunjukkan apa yang terbaik. Jadi saya juga nggak tahu gitu sekarang. Kalau ditanya udah punya pacar belum? Pacar kayaknya enggak lah gitu sekarang ya. Tapi ya sinyal-sinyal jodohnya itu yang tadi saya sebutkan ada. Jadi konteksnya sekarang saya sudah berdoa aja. Mana yang terbaik ya Allah, pacarannya nanti aja pas udah menikah gitu. Pikirannya sekarang udah begitu. Udah tua Ben. Saya sudah pada posisi dengan usia saya yang Allah semoga takdirkan usia saya 49 tahun nanti panjang umur. Udah nggak pengen drama. Nggak pengen yang, kamu di mana? Hah? Kok nggak ngabarin? Kamu sibuk banget sih. Siapa itu? Sama Ruben. Ruben tuh yang mana? Aduh capek. Oh yang ini, ngapain aja sama Ruben? Nggak mau gitu. No. Terus tiba-tiba nanti gue pelukan sama lu. Ya, maaf. Saya tuh sama dia kalau ketemu, hancur! Gitu kan. Terus tiba-tiba nanti, kok kamu pelukan sama dia? Itu kan drama gitu. Udah nggak pengen yang, kok nggak telepon saya sih? Kok kamu ngasih tahu nggak robah gini-gini? Kok Jabril kamu sibuk banget sih? Kapan ketemu sama saya? No, none of it yang saya cari. Yang saya cari betul-betul seseorang yang bisa menjadi imam, betul-betul yang sama-sama memperbaiki kehidupan akhirat kami. Jadi udah urusannya, udah bukan urusan dunia aja nih. Udah bukan lagi urusan, kamu bisa beliin saya apa? Kamu mau belanjain? No, none of it gitu. Alhamdulillah Allah kasih saya kecukupan. Udah benar-benar sama-sama yang menjalankan kewajiban, udah gak usah dikasih tahu. Memberikan hak, udah gak usah dikasih tahu. Hak dia sebagai imam, hak saya sebagai makmum, udah gak usah dikasih tahu gitu. Tapi yang berdiskusi adalah, saya punya ilmu ini nih, kamu sudah melakukan hal ini nggak supaya kita masuk surga? Itu yang saya cari. Oleh karena itu sholat menjadi sebuah kriteria yang sangat penting gitu. Oke. Ini tanpa menyebutkan nama ya. Ya. Ini berarti kan yang mendekati memang mungkin lingkungan dari pekerjaan yang
Ada, dari luar pekerjaan ya. juga ada. Iya, di luar pekerjaan juga ada gitu ya. Tapi kalau dari artis, ada nggak yang ngedeketin? Serius kayaknya belum. Belum. Kalau artis sih kayaknya dari dulu saya memang mungkin Allah takdirkan tidak berjodoh dengan artis kali ya. Ya yang sekarang-sekarang inilah yang dirimu Iya. jorong-jorong. Tapi saya juga nggak, makanya saya selalu bilang siapapun dari dunia artis yang saat ini sedang banyak dibicarakan, saya juga nggak pengen terlalu nggak mau gitu, enggak. Saya nggak pernah tahu takdir Allah. Yeah. Kalau memang Allah bilang dia yang terbaik ya kenapa Udah tidak? sepasrah itu loh ya. Iya. Tapi gini, pemain sinetron ada nggak berondong-berondong gitu? Enggak. Nggak Aku ada. nggak suka berondong. Tapi kan ada berondong-berondong, ada maaf ya berondong. Tuh, jadi jangan Maaf. coba-coba minta nomor WhatsApp ya. Saya lebih suka minimal seumur dengan saya. Oke, ini to the point ya. Sekarang ini ramai pemberitaan mengenai Desy Ratnasari dan Nassar. Ya. Sampai tadi pun bahkan teman-teman lu juga rame ya. Iya rame banget di kantor. Lu jadi mau dilamar Nassar, lu mau kawin sama dia? Beneran? Anak lu udah setuju? Kenapa lu pada kepo? Saya bilang gitu. Laki lo yang nanya. Laki lo yang nanya ya. Oke, Teh, kalau ini kan Nassar posisinya sendiri, Iya. ya, Teteh sendiri, ya. Nassar pun punya satu anak, ya. Teteh punya satu anak. Ini posisinya sama, ya. Ini kalau nanya ke saya, 2 kriteria yang disebutkan oleh Desy Ratnasari ada di Nassar. Nassar itu anaknya jarang, dia tidak pernah mau berguru kumpul dengan beberapa teman selebriti. Jadi ya dia selesai syuting ya pulang. Yeah. Bahkan dia adalah salah satu artis yang tidak mau menggunakan jasa driver. Yeah. Jadi Dia maunya nyetir sendiri. Jadi di mana tempat dia bekerja yang lagi hire dia kontrak panjang, dia akan tinggal dekat daerah situ. Wow, oke. Gitu. Ya, jadi aku bilang begini, iya sih ya, lu belum ada tanggungan banyak ya. Jadi Bisa lu pindah-pindah ya. Bisa pindah-pindah dan bisa langsung beli apartemen mewah. Yeah. Gila gitu. Tapi buat dia, ya karena gue nggak mau nyusahin diri gue sendiri, gue nggak mau ini. Jadi ini disebutkan sama Desy Ratnasari dari tadi dia ngomong, hah ini sih ada di Nassar. Temen yang nggak ada itu di usia, ya, yang nggak ada di usia. Tapi kenapa kita begitu Teh? Karena obrolan di belakang layar itu Nassar ini sesungguhnya aku bongkar ya, Nassar sorry banget. Obrolannya adalah dia cantik banget ya. Dia ini kekagumannya tuh dia ucapkan terus. Di saat kita lagi bercanda, aku, Raffi, Anwar, ya lagi bercanda semuanya. Jessica lagi bercanda. Tapi dia nggak berhenti ngelihat Desy Ratnasari dengan kekagumannya. Terus saya bilang begini, dia mah udah cantiknya udah dari dulu. Amin, Masya Allah. Jadi kalau sekarang ini udah makin matang cantiknya. Amin. Ya, udah nggak pakai udah bukan pakai merkuri. Jadi udah alami, jadi udah terbentuk Ya Allah. posisinya. Iya ya, gua kan juga duda katanya. Kalau gua kayak begitu, gua bisa ketemu jodoh yang kayak begini nggak ya? Gitu. Terus saya bilang kan, ya mungkin salah satu kriteria Nassar kan juga yang berhijab gitu. Jadi akhirnya kita jadi tengok-tengokan, itu awalnya Teh. Oh, oke. Awalnya ketika Kita pertama Nassar kali ya? mengagumi, ya, tapi nggak berhenti ngomongnya. Padahal kita kalau ngomongin orang selesai, selesai. Ini nggak berhenti mengagumi dan lagi posisinya nggak nyambung. Posisinya nggak nyambung gitu. Dia cuma ngelihat Teteh sekali, terus abis itu masuk ke ruangan dan ngebahas Teteh itu yang berkali-kali. Dan kita juga nggak tahu pertemuan lu ngelihat dia itu apa ya, yang sampai lu Cuma bahas. pas lagi kerja. Iya, dan terus sampai ngebahasnya berkali-kali. Nassar ramai sekarang ini diberitakan, ya. Kalau Teteh nanggepinnya gimana? Kita akan lihat. Jadi gini, sebenarnya kan keberadaan dirimu, Iya, kalau dalam konteks ta'aruf nih, iya, kalau konteks perkenalan, sebenarnya kan apa yang dirimu sampaikan itu adalah menambah informasi tentang Nassar iya, yang bisa membuat saya mempertimbangkan lalu kemudian melangkah ke arah yang selanjutnya. iya. Nah tentunya saya akan lihat, sebagai perempuan mas, saya lihat aja sekarang, kamu maunya apa sih? Kamu mau kemana? Tentu dalam usia saya yang sudah insya Allah 49 tahun ini, kita lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang realistis dan komitmen. Iya. Jadi udah bukan lagi, saya tuh lagi cari orang tuh lebih ke arah companionship.
Hidup bersama menjadi teman yang berdamai, yang damai, yang cuman kamu capek ya sayang? Iya, sini aku peluk. Gitu. That's it, enough. Begitu juga dengan dia, kamu punya problem apa di kantor? Aku begini-begini, udah bukan lagi yang kamu yang salah. Coba kamu kayak gini. Udah bukan itu yang gue cari. Kita diskusi yuk, cari solusi sama-sama. Itu yang gue cari. Ideal sih ya. Semoga Allah mudahkan, Allah takdirkan, Allah berkahi, Allah mudahkan urusan saya untuk bertemu dengan itu. Itu yang saya cari. Nah, saya nggak tahu nih, apakah Nasar, walaupun usianya mungkin muda, masuk dalam konteks itu. Karena di umur saya yang sudah tidak muda lagi, saya tentu mencari laki-laki yang sudah selesai dengan dirinya. Bukan lagi mencari laki-laki yang aku masih belum punya ini, aku masih belum ini, aku masih pengen mencapai ini, aku masih belum ini gitu. Itu akan terbagi. Aku belum terpenuhi hobiku, kalau laki kan pasti kan. Oh kayaknya nih motor nih, mobil nih. Wah ini pencapaian fulfill needs-nya itu belum. Itu akan ribet tuh dengan apa? Karena buat saya, mohon maaf lahir dan batin, alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk sampai pada titik I'm enough for myself. Hidup saya hanya untuk memperbaiki diri saya menjalankan tanggung jawab untuk membuat anak saya mentas dalam kehidupan masa depannya. That's it, hidup saya. Jadi kalaupun ada temen di sebelah saya nih, Allah takdirkan ada suami yang menjadi imam, udah tinggal ngomong soal, kamu butuh apa sayang? What do you need from me? Gitu. Kamu butuh support apa dari saya? Gitu. Jadi bukan lagi drama yang saya akan buat dalam perjalanan hidup saya. Jadi kalau ada laki yang masih aku kayaknya masih pengen beli mobil yang ini nih. Nanti aku mau foto, gini, mau jalan ke sana, mau sorry ya sayang, aku mau ketemu sama teman-temanku gini-gini. Itu kayaknya buat gue, Hani, sholat rawatib udah ditambah belum? Sholat tahajud udah ditambah belum? Udah bukan kayak gitu loh. Jadi itu makanya saya minta usia yang memang bersama gitu seperti saya. Cuma saya nggak tahu kalau Allah takdirkan ternyata jodohnya memang dengan dia, saya juga nggak pernah tahu. Oleh karena itu saya tidak pernah menutup pintu sinyal-sinyal jodoh yang Allah berikan kepada saya itu, ya saya jalani dalam koridor yang tentunya sesuai dengan akidah yang saya pelajari gitu. Ya karena memang itu membuat seorang Nasar nih ya itu berubah ya. Ketika kita bilang ada Deseret Nasar tuh dia tuh dia cerita ya, ini aku cerita, dia katanya iya sebenarnya ada 8 cake yang gue mau kasih tapi hanya 4. Itu menurut apa ya, kayak dia tuh karena masing-masing cake itu punya ceritanya gitu. Jadi buat dia tuh kurang ajar, toko cuma sisa 4 lagi katanya gitu. Tapi karena gue udah harus tepatin, gue mau hari itu harus diterima, ya gue harus kasih gitu. Jadi aku bilang gini, hah sampai sejauh itu? Sampai sejauh ada itu? Filosofi kirim kue ya? Iya, jadi dia itu kan, ya mungkin semua orang punya trauma akan kegagalan dalam rumah tangga ya. Jadi Nasar dalam hal ini tuh sampai berbicara yang ini gue jatuh cinta lagi ya? Apa gimana lagi ya gitu. Jadi ya buat aku gini, King, aku manggil dia King. King, kalau lo sama dia gue setuju banget ya. Karena ya memang untuk orang sebaik lo juga harus dapat orang yang baik gitu ya. Dan itu yang saya bilang, berani lo ngelamar Desi Ratnasari gitu. Dia berbeda seperti kayak bercanda, tidak bisa menjawab, nervous, deg-degan. Dia bilang terlalu singkat. Ya buat saya normal ya, karena buat ketika dia ngelihat Najwa yang senyum untuk dia tuh dia seperti punya semangat. Terus saya bilang lagi, enggak, memang anaknya ramah, nggak berarti dukung sih. Jadi memang anaknya ramah. It's true, benar. Ya, anakku begitu. Najwa itu ramah sama siapapun ya. Jadi saya harus kasih tahu ke dia. Betul. Karena saya lebih kenal duluan ke Teteh dan Najwa ya. Dan terus dia bilang juga, saya bilang sama King, pokoknya lakukan yang terbaik ya, jangan terburu-buru. Dan dia juga sudah matang ya. Jadi yang harus ngikutin ritmenya ya buat saya ya kitanya ya, karena dia sudah memberikan sebuah kematangan yang berdampak atau cahaya yang baik buat sekitarnya. Amin. Itu yang membuat dia gini,
tapi kan dia ngedropnya dia cuma gini, tapi kan gua kan cuma penyanyi dangdut gitu. Ya buat saya semua pasti mendoakan ya yang terbaik untuk Desy Ratnasari dan Nassar gitu ya. Amin. Usaha yang Nassar lakukan apalagi sih sekarang? Terakhir kemarin itu dia nggak DM sih ya itu. Selalu dia pakai kata-kata teteh gelis gitu. Menurut saya sih gini ya, ini mohon maaf ya Nassar, saya sok tahu banget, tidak menjudge, tapi saya melihat, mengobservasi. Dia mungkin akan menghitung langkahnya menurut saya. Karena dia tidak mau satu langkah memberikan penilaian ataupun perspektif yang salah atau interpretasi yang salah dari saya. Jadi dia sangat menghitung sekali gitu. Jadi contoh waktu itu saya sempat nelfon karena kebetulan saya ada di Sukabumi, saya kan nggak tahu dia sukanya apa. Jadi makanya saya bilang, ini kalau saya mau bawain ini oke apa enggak? Yang enggak apa? Jangan sampai mubazir. Saya kan konteksnya mubazir. Sayang kalau udah dibeli terus nggak dimakan. Saya bilang gitu. Terus kemudian dia ngomong, nggak jawab tuh, telepon saya nggak diangkat. Pokoknya whole day lah, half day lah, enggak. Besoknya dia baru bilang, so aku bilang, I'm sorry saya catch you up because no respond, karena saya tuh tipe orang yang pengambilan keputusan tuh fast track gitu. Jadi oke, kalau lo bisa cepet nih kasih tahu, karena gue harus ngurusin yang lain dan gue harus ngomongin ini nih sama staff gue untuk beli segala macam untuk mempersiapkan gitu. Karena saya banyak pikiran gitu kurang lebih, tapi kan saya nggak mungkin perkenalan saya ini saya ngomongin udah mulai kayak begini orang bisa langsung kabur gitu kan. Jadi saya langsung bilang please I'm sorry saya catch you up karena no respond, so please respond, saya bilang gitu. Terus dia langsung merasa kayaknya bersalah banget gitu WA-nya yang, aku maaf, aku tuh bukan yang nggak respon. Tapi dia nggak jawab kenapa gitu alasannya. Saya juga nggak pengen terlalu ngejar gitu. Jadi saya bilang, no it's okay, just let me know is it okay or not. Dia bilang okay, thanks then gitu ya, udah selesai gitu. Nah saya juga kadang-kadang suka berpikir gini nih, aduh ini orang pasti mungkin dunia kita kan mengasah perasaan kita lebih halus. Berbahasa lebih halus juga gitu ya. Ya ada juga sih yang nggak halus ya, tapi kan most of us pasti lebih sensitif lah gitu perasaannya. Terus saya bilang, wah ini kebiasaan, saya udah mulai, dunia saya itu kan udah mulai lebih banyak di dalam area politik. Yang mana udah lebih rasional, lebih tidak mengasah emosi gitu. Saya bilang, wah ini kayaknya bahasa gue harus dirubah nih kalau ngomong sama dia. Harus mulai dikurangin lebih ke arah dunia entertainment nih kayaknya kalau ngomong. Ada alter gitu loh, ada adaptasi gitu ya gitu. Sementara kan saya udah terbiasa dengan kerjakan ini gini terus report sama gue ya gitu kan. Biasanya kan saya dengan staff, dengan partner kerja saya seperti itu. Gue bilang salah nih kayak ngomong. Oh iya maaf, saya maksudnya gitu. Gue mulai basa-basi lagi. Ada gitu, ada proses kayak gitunya ya. Namanya ya kalau kita mau berelasi mungkin kita itu tadi menurut saya sih dalam berelasi tentu tidak harus satu pihak saja yang beradaptasi memberikan perubahan dengan ikhlas ya. Kalau berubah untuk orang lain insya Allah nggak akan tahan lama. Tapi saya berubah karena saya ingin bersama dengan dia. Dan itu juga mungkin harus saya lakukan gitu kalau memang saya mau melihat ke arah mana sebetulnya hubungan ini gitu. Ini nggak akan selesai kalau kita bahas ya. Tapi Teh, aku makasih banget ya. Sama-sama. Hari ini udah ditemenin, thank you banget. Pokoknya senang kalau berbicara sama orang pintar. Ya, itu yang saya bilang, berteman dengan orang pintar kita akan menjadi pintar. Amin. Ya, berteman dengan siapapun lingkungannya ya kita bisa akan terbawa dengan dimanapun lingkungan kita berada. Betul. Ya, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Deep Talk. Thank you so much.